Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan melalui kebaktian online kita pada hari ini. Sebelum kita memulai kebaktian kita, saya membacakan firman Tuhan dulu di dalam Yosua 24 ayat 14a. Oleh sebab itu, takutlah akan Yehova dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebaktian yang indah ini Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya kami memohon ampun di hadapan Engkau Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, supaya itu tidak menjadi penghalang berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami. Kami mau berdoa pada setiap para hamba Tuhan, baik juga para pelayan Tuhan yang melayani Engkau pada hari ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi, Tuhan memperlengkapi mereka dengan perlengkapan rohani, bahkan karunia-karunia ilahi yang berasal daripada Tuhan. Khususnya Tuhan, kami akan mau berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan hikmat, wibawa dan kuasa daripada Tuhan, sehingga boleh Tuhan Dia menyampaikan isi hati Bapa di surga kepada setiap kami, sehingga setiap orang yang mendengarkan boleh dikuatkan, diteguhkan, bahkan boleh diberikan kepada kami Tuhan damai sejahtera, sukacita yang berasal daripada Tuhan. Kami akan memulai kebaktian kami ini di dalam nama Bapa, Anak-Mu Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus. Kami akan memulai kebaktian kami ini. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kembali kita bertemu dalam ibadah online kita. Sekarang Minggu tanggal 24 Mei 2020. Mari kita sama-sama naikkan pujian kita yang pertama, karena hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Mari kita bernyanyikan sama-sama. Kebesaran Tuhan.
kita, bahkan kita semua mengalami banyak pergumulan saat ini. Tapi saya saat ini mau mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk menanggalkan beban kita. Kita mau bawa ke dalam tangan Tuhan dan kita mau bernyanyi bagi Tuhan dengan penuh sukacita, dengan wajah dan senyum yang gembira. Mari kita angkat pujian ini, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Kita nyanyikan sekali lagi dengan sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Dan burung-burung pun bersorak-sorai. Dan burung-burung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Saatnya kita mau menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lebih dalam lagi. Biarlah roh Tuhan bekerja dalam hati kita, mengalir dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian ini. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir di dalamku. Jiwaku hanya tenang bersamamu Tuhan. Jiwaku tenang
berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, penyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian ini. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah kepadamu, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku
Shalom. Sekarang hari Minggu tanggal 24 Mei 2020. Kita kembali masuk dalam ibadah online kita pada Minggu pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di sorga, kami mohon pimpinan Roh Kudus, supaya boleh kiranya Roh Kudus yang mengendalikan kami semuanya, baik yang mendengarkan dan juga yang menyampaikan, supaya nanti sejak awal berita firman Tuhan disampaikan sampai selesai, Roh Kudus boleh bekerja dengan luar biasa di antara kami, sehingga firman Tuhan yang diberitakan itu menguatkan iman kami masing-masing, sehingga boleh kami semakin teguh, semakin sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan. Bernyala-nyala kembali hati kami untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Hari Kamis yang lalu ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, hari Kamis yang lalu kalau nggak salah tanggal 21 Mei 2020, saya menyampaikan firman Tuhan mengenai kenaikan Tuhan Yesus, dan saat ini saya mengulangi sedikit lagi, flashback lagi mengenai firman Tuhan tentang kenaikan Tuhan Yesus hari Kamis yang lalu. Saya katakan saudaraku bahwa Yesus Kristus naik ke sorga itu adalah suatu fakta, itu adalah kejadian nyata saudaraku. Itu bukan fiksi, itu bukan dongeng. Karena kita tahu di dalam Alkitab dicatat ada yang menyaksikan Tuhan Yesus naik ke sorga lebih dari 2 dan 3 orang. Tuhan Yesus naik ke sorga di awan-awan dan dikonfirmasi oleh 2 malaikat Tuhan yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah murid-murid. Dan malaikat itu berkata bahwa Yesus pergi ke surga. Dan nanti kelak dia akan datang kembali dengan cara yang sama ke muka bumi yang kedua kali, saudaraku. Jadi kalau demikian, saudaraku, berarti Yesus saat ini ada dalam kerajaan surga. Dia tahu tempatnya, dia tahu alamatnya, saudaraku. Dia tahu jalan menuju surga. Jadi kalau kita saat ini menggantungkan iman kita kepada Yesus, itu adalah sangat tepat bagi saudara. Sangat tepat bagi kita menggantungkan iman kita kepada Yesus. Karena dia tahu jalan ke surga. Karena semua umat manusia, agamanya apapun, tujuannya adalah supaya mereka bisa masuk surga, saudaraku. Apapun agamanya, tujuannya supaya mereka masuk surga kelak. Tapi puji Tuhan, syukur kepada Tuhan, kita bisa mengenal Yesus. Dan kita menggantungkan iman kita kepada Yesus, karena dia tahu jalan menuju surga. Saudaraku, kalau kita lihat di dunia ini, orang mencari alamat biasanya pakai maps, ya, dari handphonenya, pakai GPS. GPS itu Global Positioning System. Mereka pakai GPS untuk melacak satu alamat. Coba saudara lacak alamat surga, tidak akan pernah ketemu, saudaraku, di maps yang ada di handphone saudara. Tidak akan ketemu di GPS yang ada di handphone saudara. Karena Tuhan Yesus satu-satunya yang tahu jalan ke surga. Ya, sangat jelas di dalam Alkitab dituliskan, saudaraku, bahwa Yesus adalah jalan menuju surga. Bahwa Yesus adalah kebenaran, bahwa Yesus adalah hidup yang kekal itu. Itu sudah tertulis di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6.
Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita akan dibawa nanti ke surga. Bukan ke tempat lain, saudaraku, bukan ke tempat lain, sekali lagi, bukan ke tempat lain. Ke surga akan dibawa, saudara. Karena dia sudah tahu jalannya, karena dia berasal dari surga, dan dia kembali ke surga. Dia tahu tempatnya, dia tahu alamatnya, dia tahu jalan menuju surga. Jadi bersyukurlah saudara, kalau saudara saat-saat ini adalah percaya kepada Yesus. Karena pengharapanmu tidak akan pernah sia-sia. Suatu ketika nanti dia akan datang kembali untuk menjemput engkau, membawa engkau ke tempatnya, yaitu ke surga, saudaraku. Jadi ketika kita tinggal di dunia ini saat ini, jangan kita mengeluh. Sekali lagi saya katakan, jangan kita mengeluh. Jangan kita mengeluh, saudaraku. Walaupun ada tekanan kehidupan yang engkau rasakan saat ini dalam hidupmu, jangan engkau mengeluh. Tapi bersyukur kepada Tuhan, saudaraku. Bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Ya, pagi hari ini kita baca firman Tuhan dari Roma. Saya baca saudaraku dari Roma 12 ayat yang ke-11 sampai 12. Roma 12 ayat yang ke-11 dan 12. Demikianlah firman Tuhan ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Ini adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi kita di zaman-zaman akhir ini. Kita harus tetap menyala-nyala untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan, saudaraku. Semangat kita tidak boleh kendor, walaupun kita saat ini tidak beribadah secara langsung. Sudah hampir 3 bulan ini kita, saudaraku, tidak berjumpa secara langsung dalam ibadah. Dari bulan Maret, bulan April, saat ini bulan Mei. Dan mungkin nanti bulan Juni, saudaraku. Mudah-mudahan nanti di bulan Juli kita sudah bisa berjumpa kembali dalam ibadah kita. Selama 3 bulan kita tidak pernah berjumpa. Tapi saya mau katakan kepada saudara, firman Tuhan menasihatkan, janganlah semangatmu kendor. Jangan kendor, saudaraku. Kerajinanmu di dalam Tuhan jangan kendor. Kalau selama ini engkau rajin baca firman Tuhan, baca lagi. Kalau rajin berdoa, berdoa lagi, lebih giat lagi, saudaraku. Memuji Tuhan lebih rajin lagi, menyembah Tuhan. Karena Tuhan katakan jangan kendor, kerajinanmu jangan kendor. Itulah yang Tuhan inginkan di akhir-akhir zaman. Sama seperti perempuan yang bijaksana itu. Kerajinan mereka tidak kendor, semangat mereka tetap bernyala-nyala di dalam Tuhan. Ada api yang terus menyala, yang mereka bawa, ada minyak. Itu artinya hidup mereka secara rohani terus bernyala-nyala di dalam Tuhan. Tidak menjadi kendor, saudaraku. Dan Tuhan mau di dalam situasi saat-saat ini ada banyak orang mengalami kesesakan, kesulitan hidup. Tuhan mau supaya kita bersabar. Kita bersabar dalam situasi ini, jangan menggerutu, jangan menyalahkan pemerintah, jangan mengalahkan orang lain. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Dalam keadaan sekarang ini banyak berdoa. Itu yang Tuhan kehendaki, saudaraku. Sama seperti seorang perempuan janda di Sarfat.
Di saat kondisi kesulitan yang luar biasa yang dia hadapi, saudaraku, dengan anaknya ada satu orang. Mereka tinggal berdua karena suaminya sudah meninggal. Mata pencaharian mereka mungkin berkurang karena selama ini suaminya yang menjadi tulang punggung untuk mencari pencarian. Tapi suaminya sudah meninggal, tinggal mereka berdua. Padahal pada saat itu terjadi kelaparan yang luar biasa di negeri itu. Selama 3 tahun bayangkan tidak datang hujan. Terjadi kemarau yang panjang luar biasa. Belum pernah terjadi di muka bumi kemarau yang sepanjang itu. Selama 3 tahun tidak turun hujan, saudaraku. Bayangkan saja kalau di Indonesia kita mengalami musim kemarau. Mungkin hanya 1 bulan saja tidak turun hujan, kita sudah mengeluh. Mungkin tanah mudah menjadi kering. Rumput-rumput juga kering, saudaraku. Sulit untuk mendapatkan air biasanya kalau musim kemarau. Itu 1 bulan, 2 bulan gak turun hujan, lebih parah lagi. Apalagi 1 tahun, apalagi 2 tahun, apalagi 3 tahun, saudaraku, tidak datang hujan. Jadi terjadi kelaparan yang luar biasa di negeri itu. Dan seorang perempuan janda, dia tidak pernah mengeluh dalam hidupnya. Luar biasa. Saya yakin perempuan janda ini dalam kekurangannya pun dia rela berbagi dengan orang lain. Dalam kekurangannya, saudaraku, sekali lagi saya ulangi, dia rela berbagi dengan orang lain. Dan dia buktikan hal itu ketika ada seorang nabi datang berjumpa dengan dia. Ketika nabi itu meminta minum, dia memberikan minum, saudaraku. Padahal pada saat itu air minum sangat berharga sekali. Tapi dia berikan minum nabi itu. Itu Nabi Elia, saudaraku. Setelah dikasih minum, Nabi Elia berkata kepada perempuan janda itu, berikanlah juga kepadaku roti untuk dimakan. Hal yang sama, saudaraku, dia menyediakan hidangan roti untuk nabi itu. Ada sesuatu hal yang luar biasa dalam sikap daripada janda ini. Hatinya yang penuh dengan kemurahan. Dia senang berbagi dengan orang lain di saat-saat dia berkekurangan, saudaraku. Dia senang, saudaraku, berbagi. Saya yakin bukan hanya kepada Nabi Elia dia lakukan itu. Mungkin tetangga-tetangganya juga yang lain. Dia berbagi, saudaraku, dengan mereka. Itulah sebabnya, ya barangkali Tuhan melihat perbuatannya itu. Sikapnya yang baik itu. Sehingga Tuhan memperhatikan perempuan janda ini. Di tengah-tengah kesulitan, himpitan kehidupan yang luar biasa yang dialaminya, dia tidak mengeluh, saudaraku. Dan kita tahu, pada saat Nabi Elia meminta roti, dia sharing, dia berbagi kepada Nabi Elia. Dia katakan, saudaraku, bahwa sesungguhnya di rumahnya tidak ada lagi persediaan makanan. Kecuali hanya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Hanya itu yang dia miliki. Tidak lagi kebutuhan pokok disimpan di dalam rumah mereka. Dan dia katakan kepada Nabi Elia, saya yakin
Pada saat dia mengatakan itu, mungkin matanya berkaca-kaca. Ya, mungkin matanya dia meneteskan air mata. Seperti dia mengadu kepada Tuhan. Persediaan makanan tidak ada lagi dalam rumah kami. Hanya sisa itu saja. Setelah nanti kami memasaknya, maka kami akan mati. Karena itulah makanan terakhir kami. Setelah itu kami nggak punya lagi makanan. Tapi dia tidak putus asa. Perempuan janda ini tidak putus asa, saudaraku. Dia tetap berpengharapan. Orang yang seperti ini pasti Tuhan akan perhatikan, saudaraku. Tuhan akan perhatikan hidupnya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang yang berharap kepada Yesus. Tidak akan pernah, dia akan memperhatikan. Bahkan kalau kita lihat, saudaraku, Elia ketika terjadi kelaparan di Samaria, dia pergi ke tepi sungai Kerit. Karena di tepi sungai Kerit itu ada banyak airnya. Dan dia berpikir, kalau di sana dia tinggal, maka dia tidak akan kekurangan air. Memang benar, saudaraku. Untuk beberapa waktu dia tinggal di tepi sungai Kerit itu. Kita tidak tahu berapa lama dia tinggal di situ. Mungkin 1 bulan, 2 bulan, mungkin 1 tahun, 2 tahun. Atau mungkin lebih dari 2 tahun dia tinggal di tepi sungai Kerit itu. Tapi luar biasa, saudaraku. Ada mujizat yang luar biasa yang terjadi kepada Elia. Di zaman kelaparan yang dahsyat terjadi, yang berat terjadi, kesusahan yang terjadi, himpitan yang besar terjadi. Di zaman itu, Tuhan memelihara hidup Elia melalui burung gagak. Tidak ada yang mustahil, saudaraku. Burung gagak saja bisa Tuhan kirimkan untuk mencukupkan semua kebutuhan kita. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa burung gagak mengirimkan makanan kepada Elia. Setiap pagi, setiap petang, saudaraku, dikirimkan roti. Dari mana roti? Seekor burung gagak, saudaraku, membawa roti untuk Elia. Membawa daging untuk Elia. Roti berarti sudah siap untuk dimakan, saudaraku. Daging saya yakin sudah siap untuk dimakan, untuk disantap. Jadi Elia tidak perlu lagi memasaknya. Kalau tepung perlu diolah untuk jadi roti. Seperti janda yang tadi, dia punya tepung, diolah untuk menjadi roti. Ini sudah jadi, saudaraku, semuanya. Burung gagak membawa roti, ya, dan daging. Pagi hari dan petang hari, setiap hari demikian. Ya, mungkin itu dilakukannya, mungkin 1 tahun, 2 tahun barangkali. Dilakukan oleh Tuhan, mujizat terjadi. Dahsyat. Tuhan bisa melakukan hal-hal seperti itu bagi kita. Di zaman-zaman ini. Oleh karena itu, ya, seperti apapun sekarang ini, kesesakan yang engkau alami dalam kehidupanmu, jangan engkau putus asa. Serahkan kepada Tuhan. Pengharapanmu kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dia akan tetap melindungi engkau. Dia akan memelihara engkau. Seperti dia memelihara perempuan di Sarfat itu. Dia memelihara Nabi Elia. Sehingga mereka tidak mati kelaparan. Bahkan mereka hidup berkecukupan, saudaraku. Luar biasa. Apa yang kita tahu, saudaraku, apa yang dilakukan oleh perempuan yang di Sarfat itu.
setelah dia memberikan roti dan minum kepada Nabi Elia, dia tidak pernah berpikir lagi saudaraku akan hidup. Dia tidak egois. Bisa saja dia berkata kepada Nabi Elia, maaf, beribu-ribu kali maaf. Kami tidak bisa memberikan lagi engkau minum dan roti. Kami tidak bisa memberikan engkau lagi makanan atau roti. Karena persediaan kami di rumah hanya tinggal untuk kami saja. Itu pun hanya sekali makan saja. Mungkin secara manusia biasa dia bisa mengatakan itu kepada Nabi Elia. Tapi luar biasa, mental daripada janda ini adalah mental yang luar biasa. Karakternya adalah karakter yang luar biasa. Dia sekali lagi saya katakan senang, dia berbagi, dia tidak egois. Walaupun dia tahu sudah kehabisan bahan makanan di rumahnya. Dan mungkin dia berpikir dia akan mati setelah makan itu semua. Dan sekali makan selesai, besoknya nggak ada lagi makanan. Tapi dia tidak pelit. Tapi dia senang berbagi dengan orang lain. Perempuan di Sarfat ini menggambarkan adalah orang-orang biasa. Bukan pelayan-pelayan Tuhan. Bukan orang-orang yang hebat yang dipakai Tuhan dalam pelayanan. Orang biasa mungkin di kampung, saudaraku. Tapi Tuhan perhatikan dia. Mungkin kalau ada yang berpikir, oh Nabi Elia Tuhan lakukan mujizat karena dia hamba Tuhan. Ya benar dia hamba Tuhan. Tapi perempuan di Sarfat juga Tuhan lakukan mujizat. Walaupun dia bukan seorang hamba Tuhan yang hebat dalam pelayanan, tapi dipakai oleh Tuhan, mungkin jemaat biasa saja. Tapi karena dia punya mental yang luar biasa, dia tidak menyerah. Dan dengan keadaannya, dia tidak pernah putus asa. Bahkan mungkin dalam hatinya, dia tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dia tidak takut menghadapi masa depan. Dia tetap bersukacita. Dan Tuhan mau, saudaraku, dalam kehidupan kita, hal yang sama juga boleh ada dalam diri kita. Ada mental untuk dalam hati kita, untuk senang berbagi dengan orang lain. Ya, ada mental, yaitu mental murah hati. Itu adalah karakter kemurahan, saudaraku. Tuhan mau itu ada dalam diri kita. Bukan orang yang egois. Bukan dengan kelimpahan kita memberi. Tapi dari kekurangan kita pun bisa kita memberi. Sama dengan perempuan di Sarfat itu. Ini adalah gambaran dalam kehidupan rohani kita. Supaya boleh kita semakin senang untuk berbagi dengan orang lain. Apalagi di saat-saat situasi saat ini. Ada banyak orang yang terdampak karena COVID-19. Kehidupan mereka saat ini mungkin mengalami penurunan. Sulit mereka untuk mendapatkan penghasilan. Sehingga kehidupan mereka mungkin ada yang terpuruk. Mungkin ada saat ini yang sedang putus asa. Tapi kalau kita datang, saudaraku, untuk berbagi seperti perempuan di Sarfat itu, dia berbagi dengan hamba Tuhan. Dia berbagi dengan Nabi Elia di dalam kekurangannya. Maka berkat mengalir kepada orang-orang seperti itu. Yang senang berbagi dengan orang lain. Yang memperhatikan saudara-saudaranya. Saudaraku, apa yang Tuhan kerjakan terhadap Nabi Elia dan juga apa yang Tuhan kerjakan terhadap perempuan janda di Sarfat, Tuhan juga bisa kerjakan bagi kita saat-saat ini. Ya, saya katakan kepada saudara, mungkin engkau saat ini seperti putus asa menghadapi masa depan.
Ya, jangan pernah putus asa. Tetap berharap kepada Tuhan. Pengharapanmu tidak akan pernah sia-sia. Pandang kepada Yesus. Pandang kepada Yesus. Karena di dalam Yesus, Tuhan akan menyediakan bagi kita apa yang kita perlukan, saudaraku. Apa yang kita perlukan, Tuhan Yesus pasti akan menyediakannya. Yang tidak mungkin Tuhan akan kerjakan, saudaraku, bagi kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa mengirimkan seperti itu, burung gagak yang mungkin kita tidak kenal. Tuhan bisa kirimkan, saudaraku. Mujizat Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Makanya mari kita terus, kerajinan kita di dalam Tuhan jangan kendor. Semangat kita untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan, biar terus bernyala-nyala. Bernyala-nyala untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan Tuhan mau supaya kita bersuka cita, saudaraku. Ya, walaupun saat-saat ini mungkin engkau sedang mengalami himpitan kehidupan, kesesakan yang luar biasa engkau hadapi. Tapi Tuhan katakan bersukacitalah. Bersukacita dalam pengharapan kepada Yesus. Sabarlah dalam kesesakan itu. Tekunlah berdoa. Itulah yang Tuhan mau dari kita. Itu bagian kita, saudaraku. Dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya bagi kita. Dia akan mengerjakan bagiannya bagi kita. Dia akan memberkati kita. Dia akan mencukupkan semua kebutuhan kita. Karena Tuhan sangat mengasihi kita, saudaraku. Tuhan sangat mengasihi saudara. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini, saudaraku. Kita siapkan hati kita untuk boleh menyambut firman Tuhan, merespon firman Tuhan. Dimanapun saudara saat ini berada, engkau mendengarkan firman Tuhan ini. Siapapun saudara, kalau engkau saat ini sedang mengalami kehidupan yang begitu berat, engkau sedang mengalami kesulitan yang begitu berat dalam kehidupanmu, engkau sedang mengalami kesesakan dalam kehidupanmu, saya mau katakan kepada saudara, Tuhan Yesus sayang kepadamu. Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dia cinta kepadamu. Dia tidak akan membiarkan engkau mati kelaparan asal engkau datang kepada Tuhan. Lakukan bagianmu. Lakukan bagianmu di saat-saat genting seperti apapun dalam hidupmu saat ini. Lakukan bagianmu. Yang pertama adalah bersukacita dalam pengharapan. Pandang kepada Yesus. Pandang kepada Yesus. Bersukacitalah dalam pengharapan. Yang kedua, bersabar dalam kesesakan itu. Jangan putus asa. Bersabar dalam kesesakan. Jangan menyalahkan orang lain. Berdoa dengan tekun kepada Tuhan. Itu adalah bagian saudara. Itu bagian kita. Kalau kita sudah melakukan itu, maka Tuhan pasti akan memperhatikan hidup kita, saudaraku. Dia akan memperhatikan hidup saudara. Akan mencukupkan semua kebutuhanmu. Tuhan bahkan akan mengirim berkat kepadamu. Seperti burung gagak itu Tuhan akan kirimkan. Sehingga engkau berkecukupan. Karena mujizat Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Sama seperti perempuan di Sarfat itu. Tuhan kerjakan mujizat dalam hidup mereka. Mereka hanya punya sedikit tepung. Segenggam tepung. Dan sedikit minyak dalam buli-buli. Itulah sisa kebutuhan pokok yang mereka punya. Tapi luar biasa terjadi mujizat. Ketika mereka masak, mereka jadikan menjadi roti.
Tidak pernah berkurang, saudaraku. Tetap ada, besoknya ada lagi, besoknya ada lagi, besoknya ada lagi. Demikian setiap hari Tuhan memelihara hidup mereka. Tidak pernah berkekurangan. Luar biasa. Oleh karena itu, mari gantungkan imanmu kepada Yesus. Gantungkan imanmu kepada Yesus. Karena apa yang dikatakan oleh Yesus itu adalah kebenaran. Itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Oh haleluya, haleluya. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Oh haleluya, Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dimanapun engkau berada, kemanapun engkau pergi. Tuhan memelihara hidupmu seperti burung gagak, dikirimkan kepadamu bantuan. Sehingga engkau tidak berkekurangan, bahkan berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Oleh karena mujizat Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Apa yang engkau punya saat ini di rumahmu mungkin terbatas kebutuhan pokokmu. Tapi Tuhan bisa mencukupkannya sehingga tidak berkurang. Ada lagi, datang lagi, datang lagi. Ada bantuan dari Tuhan, dari sorga. Dikirimkan oleh Tuhan melalui burung gagak, siapapun dia. Tuhan bisa kirimkan untuk membantu kita, untuk menolong kita. Karena Tuhan adalah Tuhan yang sama di zaman Elia, di zaman sekarang, bahkan selama-lamanya. Tuhan yang sama yang kita sembah itu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Diberikan kepadamu sukacita. Bahkan wajahmu pun boleh bersinar-sinar penuh kemuliaan Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan mengaruniakan kepadamu damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa untuk semua berkat-Mu, kami terima semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita orang yang percaya sama-sama mengatakan amin.